الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى Dalam konteks sejarah, perlu kiranya mengetahui sejarah perkembangan ilmu dan filsafatnya. Sinergi dengan pernyataan tentang kesatuan sejarah yang artinya bahwa pengetahuan harus mengabdi pada umat dan manusia. Disinilah perlunya kita tinjau filsafat ilmu dan sejarah perkembangannya secara integral. Dalam mempelajari sejarah perkembangan ilmu tentu kita tidak bisa berpaling dari asal filsafat itu sendiri, yaitu Yunani. Dengan pembagian klasifikasi secara periodik, filsafat ilmu berkembang dari masa ke masa, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara realitas sosial. Dimulai dengan aliran rasionalisme, empirisme, kemudian kritisme, dan positisme. Karena setiap periode mempunyai ciri khas tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan demi penemuan yang dilakukan oleh manusia hingga zaman sekarang ini tidaklah terpusat di satu tempat atau wilayah tertentu. Sebelum membahas sejarah perkembangan ilmu filsafat, saya akan menjelaskan beberapa hal, yaitu betapa pentingnya atau manfaat dari mahasiswa untuk mempelajari filsafat ilmu. Dan manfaat-manfaat tersebut adalah: 1. Untuk semakin mempertegas dan memperdalam pengetahuan tentang filsafat ilmu. Yang kedua, melatih diri dalam melakukan penelitian, pengkajian, dan pengambilan kesimpulan terhadap suatu hal. Yang ketiga, menjadi acuan motivasi untuk lebih kritis terhadap ilmu pengetahuan. Kata filsafat ilmu merupakan hal yang sangat penting, utamanya dalam pengkajian ilmu pengetahuan. Area filsafat ilmu merupakan keinginan mendalam untuk mengetahui sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya. Berdasarkan kepada pengertian filsafat tersebut, dapat didefinisikan bahwa filsafat itu memang sudah ada sejak adanya manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Berikut prosedur filsafat ilmu. Yang pertama, pra-Yunani kuno pada abad 15-7 SM. Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia, yakni ketika belum mengenal peralatan seperti yang dipakai sekarang ini, pada masa itu manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Masa zaman batu berkisar antara 4 juta tahun sampai 20 tahun sebelum Masehi. Sisa peradaban manusia yang ditemukan pada masa ini antara lain alat-alat dari batu, tulang berulang dari hewan, sisa beberapa tanaman, gambar-gambar di gua-gua, tempat pengguguran tulang belulang, manusia purba, evolusi ilmu pengetahuan dapat diruntut melalui sejarah perkembangan pemikiran yang terjadi di Yunani, Babilonia, Mesir, Cina, Timur Tengah, dan Eropa. Selanjutnya, zaman Yunani kuno abad 7-2 SM. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengeluarkan ide-ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudangnya ilmu dan filsafat. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman-pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima saja atau receptive attitude, tetapi menumbuhkan acquiring attitude atau senang menyelidiki secara kritis. Sikap inilah yang menjadikan bangsa Yunani tampil sebagai ahli-ahli fikir yang terkenal sepanjang masa. Salah satu tokoh Yunani yang terkenal pada waktu itu, Parmenides, dengan pendapatnya hanya yang ada itu ada. Parmenides tidak mendefinisikan apa itu yang ada, tetapi dia menyebutkan beberapa sifatnya yang meliputi segala sesuatu. Menurutnya, yang ada itu tidak bergerak dan tidak berubah dan tidak menghancurkan. Yang ada itu tidak dapat tergoyahkan dan tidak dapat disangkal. Kalau orang menyangkal bahwa yang ada itu tidak ada dengan pernyataannya sendiri, orang itu mengakui bahwa yang ada itu ada, sebab
Kalau benar yang ada itu tidak ada, orang itu tidak dapat menyangkal adanya yang ada. Jadi, kenyataannya bahwa yang ada itu dapat ditolak, kebenarannya menunjukkan yang ada itu memang ada, sedangkan yang ada itu tidak ada. Sesuatu yang tidak ada sama sekali tidak dapat dikatakan atau dipikirkan, apalagi didiskusikan atau disanggah atau diiyakan. Sebaliknya, yang ada itu selalu dapat dikatakan, dipikirkan dan dikuasai. Oleh sebab itu, pernyataan Parmenides ini menjadi terkenal. Ada dan pemikiran itu satu dan sama. Maksudnya, yang ada itu selalu bisa dipikirkan dan yang dapat dipikirkan selalu ada. Parmenides membuat suatu pemisahan tajam antara apa yang kelak disebut pengetahuan empiris, yakni pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalaman atau pencerapan indrawi, atau empiria Yunani, dengan pengetahuan akal budi yang murni dan sejati. Jenis pengetahuan yang terakhir ini hanya diperoleh berkat akal budi yang mampu menangkap ada yang bersifat satu dan tidak berubah. Di balik segala sesuatu yang bersifat indrawi, melulu dan tidak menatap, dengan gaya seorang penyair, Parmenides menantang siapapun yang berani memakai daya akal budinya melawan arus pendapat umum. Jangan biarkan dirimu didesak ke jalan yang salah oleh kuatnya kebiasaan dan pandangan umum. Jangan percaya pada penglihatan yang menyesatkan dan telinga yang hanya mengumpulkan bunyi-bunyi. Juga jangan percaya pada lidah hanya akal budi semata-mata hendaknya menjadi penguji dan hakim segala sesuatu. Terus, pada zaman pertengahan abad 2 sampai 14 SM, zaman pertengahan atau Middle Age ditandai dengan para tampilnya teologi di lapangan ilmu pengetahuan. Ilmuwan pada masa ini adalah hampir semuanya para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan, atau dengan kata lain kegiatan ilmiah diarahkan untuk mendukung kebenaran agama. Semboyan pada masa ini adalah Acia Theologia atau abdi agama. Peradaban dunia Islam, terutama abad 7 yaitu zaman Bani Umayyah, telah menemukan suatu cara pengamatan astronomi 8 abad sebelum Galileo Galilei dan Copernicus. Sedangkan peradaban Islam yang menaklukkan Persia pada abad 8 Masehi telah mendirikan sekolah kedokteran dan astronomi di Yunus-Hartford. Masa Renaissance pada abad 14 sampai 17 Masehi. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Renaissance adalah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Tokoh-tokohnya adalah Roger Bacon, Copernicus, Tycho Brahe, Johannes Kepler, dan lain-lain. Yang menarik di sini adalah pendapat Roger Bacon. Ia berpendapat bahwa pengalaman empirik menjadi landasan utama bagi awal dan matematik merupakan syarat mutlak untuk mengolah semua pengetahuan. Menurut Bacon, filsafat harus dipisahkan dari teologi. Agama yang lama masih juga diterimanya. Ia berpendapat bahwa akal dapat membuktikan adanya Allah. Akan tetapi, mengenai hal-hal yang lain di dalam teologi hanya dikenal melalui wahyu. Menurut dia, kemenangan iman adalah besar jika dogma-dogma tampak sebagai hal-hal yang tidak masuk akal sama sekali. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.